wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat dimanapun berada, salat sunnah duha ini adalah satu syariat yang jangan diremehkan. Satu syariat yang harus kita kejar, kita istiqomah melakukannya. Di mana dalam satu riwayat disebutkan kalau Rasulullah SAW, man hafadha ala saf'ati duha gufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Rahul Tirmizi. Disebutkan dalam satu riwayat, siapa yang continue istiqomah melaksanakan rakaat yang genap dari sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, coba lihat. Dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak mungkin bisa. Tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita istiqomah terus-menerus continue melakukan sholat duha. Dalam riwayat yang lain pun juga disebutkan, man sabbah subah hatta duha haulan muhwilan kutibalahu bara'atu minan nar. Siapa saja yang melakukan sholat duha selama setahun penuh sempurna, maka dicatat baginya pembebasan dari siksa api neraka. Subhanallah. Ini satu keutamaan lain di sholat duha. Maka dari itu kita berusaha mengejar, yaitu tidak pernah terputus sholat duha setiap harinya. Kalau kita bisa berhasil 1 tahun penuh tidak pernah putus, maka akan dicatat kita sendiri yang melakukan, yaitu terbebas dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, untuk lebih sempurna sholat duha tersebut, mari kita mempelajari tentang pelaksanaan tata cara sholat duha tersebut. Sholat duha itu dilakukan, yaitu saat terbitnya matahari, ditambah yaitu 1 tumbak. Yaitu 1 tumbak tersebut setinggi 4 derajat dengan ukuran menit adalah 16 menit. Berarti contoh, Magelang hari ini 30 Juli. Maka sholat subuh, azannya Magelang itu adalah jam 4:34 menit. Kalau Magelang ditambah 1 menit berarti 4:35 menit. Maka terbitnya matahari Magelang pagi ini adalah jam 5:49. 5:49. Nah, 5:49 ditambah 16 menit itu adalah awal waktu duha. Sehingga waktu duha di kota Magelang hari ini jam 6:06 menit. Di mana waktu tersebut banyak orang-orang yang melakukan sholat sunnah isyraq. Nah, sholat sunnah isyraq tersebut pertanda awal maksudnya sholat duha. Di mana kita sudah bisa mengerjakan yaitu 2 rakaat duha setelah masuk waktu isyraq tersebut. Kapan berakhirnya waktu duha? Yaitu setelah masuknya azan zuhur. Kapan afdolnya? Yaitu 1/4 pagi. 1/4 pagi kurang lebih kalau di Indonesia ya, di tanah Jawa ini sekitar jam 8:30 pagi atau 9 pagi waktu matahari sedang panas-panasnya seperti itu. Nah, apa yang kita baca di surat pada sholat duha tersebut? Silakan baca surat apa saja boleh, tetapi yang afdol dalam kitab-kitab fikih yaitu 2 rakaat pertama, yaitu yang pertama kita membaca rakaat pertama yaitu surat Al-Kafirun, yang rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kita mengerjakan 2 rakaat berikutnya, lalu yang afdol rakaat pertama Asy-Syamsi, yang kedua rakaat kedua ada Ad-Duha. Lalu kita mau mengerjakan lagi rakaat berikutnya, silakan bebas, jenengan kita bisa membaca surat apapun. Nah, dalam riwayat sholat duha ini paling sedikit 2 rakaat dan paling banyaknya adalah 12 rakaat. Akan tetapi paling afdolnya dalam riwayat tersebut melakukan sholat duha ini adalah 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat dan salam seperti itu. Nah, mari sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan dhahiran wal batinan agar kita bisa istiqomah, continue melakukan sholat duha terus menerus dalam kondisi apapun walaupun hanya 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.